Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Fitriyanti dengan NPM 212151056 dari kelas 2021B Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk yang pertama mengenai ontologi, Jujun S. Surya Samantri mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Ontologi adalah ilmu tentang hakikat yang ada, sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan yang asas, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Berbicara realistis objek, apakah sesuai dengan penampakannya atau yang tersembunyi di balik penampakannya itu? Menjawab pertanyaan ini muncul 4 atau 5 aliran, yakni yang pertama aliran materialisme. Hakikat benda adalah materi, benda itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa aliran ini berkembang, yakni yang pertama, pada pikiran yang sederhana, apa yang kelihatan, yang dapat diraba, biasanya menjadi kebenaran yang terakhir. Pemikiran ini hanya bersifat abstrak. Yang kedua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan, sebab peristiwa ini hanya dilihat sebagai peristiwa jasmani karena ia yang lebih menonjol. Ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran ini berpendapat sebaliknya, hakikat benda adalah rohani, spirit, atau lainnya. Alasannya ialah nilai roh lebih tinggi daripada badan. Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Dan materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada hanya energi saja. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini mudah ditebak. Yang merupakan hakikat pada benda itu ada dua, material dan imaterial, benda dan roh, jasa dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan roh bukan muncul dari materi. Kesulitan yang dihadapi aliran ini ialah menjawab pertanyaan bagaimana kesesuaian kedua-duanya seperti pada manusia. Jawab dualisme, itu sudah disetel seperti tenaga dan jarum pada jam. Persoalannya lebih rumit. Siapa yang menyetelnya? Bagaimana cara menyetelnya? Karena itulah orang yang penganut spektivisme berpendapat diragukan apakah manusia mampu mengetahui hakikat benda, mungkin atau tidak. Yang keempat, aliran agnostisisme. Aliran ini menyerah sama sekali. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak dapat mengetahui hakikat benda. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu antara lain. Yang pertama, sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain, yang pertama, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar-benar ada. Yang kedua, dunia empiris itu dapat diketahui oleh manusia dengan panca indera. Yang ketiga, fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan satu dengan lainnya secara kausal. Kemudian, ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Ilmu dengan ciri khasnya mengkaji hal-hal yang khusus untuk dikaji secara tuntas
yang pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh gambaran-gambaran tentang objek telaahnya. Namun pada kenyataannya, kadang hasil temuan ilmiah berhenti pada simpulan-simpulan yang parsial dan terpisah-pisah. Kemudian, ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Pembagian objek kajian ilmu yang satu dengan yang lainnya kadang menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya ada kemungkinan terjadinya konflik perebutan bidang kajian. Misalnya, ilmu bioetika itu masuk disiplin etika atau disiplin biologi. Selanjutnya mengenai epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Akan tetapi, untuk lebih mudah dalam memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi berdasarkan akar katanya episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan itu diperoleh manusia melalui berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai alat. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini, yakni yang pertama aliran empirisme oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704. Kata empirisme berasal dari kata Yunani yakni empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan ke kata Yunaninya, maka pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Manusia tahu es itu dingin karena ia menyentuhnya. Kedua, aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh dengan kegiatan akal menangkap objek, sehingga dapat diketahui bahwa akal adalah alat untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ketiga, aliran positivisme. Aliran ini pada dasarnya bukanlah satu aliran yang khas berdiri sendiri, karena pada dasarnya ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkannya eksperimen dan ukuran-ukuran tadi. Jadi pada dasarnya positivisme sama dengan aliran empirisme dan rasionalisme. Dan yang keempat, aliran intuisionisme. Aliran ini mengkritik aliran empirisme dan rasionalisme. Ia menganggap bahwa tidak hanya indera yang terbatas, tetapi akal juga terbatas. Objek-objek yang ditangkap itu adalah objek yang selalu berubah demikian. Jadi pengetahuan kita tentang tidak pernah tetap, intelek atau akal juga terbatas. Kemudian yang selanjutnya mengenai aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu akios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana.
Dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu yang pertama etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Nilai kegunaan ilmu. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana, maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas.